Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nima Azria dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah membahas mengenai majas hiperbola. Selanjutnya itu ada majas litotes. Nah, majas litotes itu pengungkapan yang berkebalikan dengan keadaan yang sebenarnya untuk merendahkan diri. Seperti contohnya, aku tinggal di rumah yang hanya beralaskan tanah dan beratapkan langit. Dia akan merendahkan diri karena apa yang dia miliki itu tidak dilebih-lebihkan seperti hiperbola. Nah, selanjutnya ada metafora. Nah, kalau metafora itu perbandingan langsung suatu benda dengan benda yang lainnya yang memiliki sifat kesamaan, yaitu kesamaan sifatnya. Seperti contohnya jantung hatinya hilang tanpa ada kabar darimu, ya. Nah, ini kan jantung hati hilang tanpa ada kabar. Nah, ini di sini kan memiliki sifat kesamaan seperti itu. Selanjutnya itu ada personifikasi. Personifikasi itu pensifat benda-benda yang mati tapi berperilaku seperti manusia. Contohnya itu ada ombak di laut melambai-lambai kepada pengunjung pantai. Padahal ombak di sini kan benda mati tapi digambarkan seolah-olah hidup. Nah, itu selanjutnya ada simbolik. Kalau simbolik itu kiasan yang melukiskan sesuatu dengan simbol atau perlambangan. Contohnya, dia berjuang agar tetap menjadi teratai bagi bangsa Indonesia. Nah, teratai di sini ini lambang yang artinya pengabdian. Jadi teratai di sini itu pengabdian terhadap bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada simile. Kalau simile itu perbandingan dengan kata-kata yang membandingkan. Contohnya, dia sangat baik dan dermawan. Seperti ibaratnya itu malaikat yang turun dari kayangan. Nah, selanjutnya ada sinokdoke pars prototo. Nah, sinokdoke pars prototo itu penyebutan sebagian untuk keseluruhannya. Contohnya kan sebagian ya ini. Berarti sejak kemarin aku belum melihat batang hidung temanmu yang berkacamata itu. Nah, kemudian ada sinokdoke totem pro parte. Itu pengertiannya penyebutan keseluruhannya untuk kesebagian. Nah, dalam contohnya itu ada dalam pertandingan bulu tangkis yang digelar semalam, Indonesia sukses bisa memenangkan laga bergengsi tersebut. Nah, itu yang termasuk apa tadi, majas perbandingan ya semua tadi. Kemudian selanjutnya ada majas sindiran. Nah, majas sindiran itu ada yang pertama ada ironi dan sinisme. Kalau ironi itu sindiran yang menggunakan kebalikannya dari keadaan yang sebenarnya. Kayak contohnya, tulisanmu indah ya, tapi tidak ada orang yang bisa membacanya. Seperti itu, kayak disindir tapi secara halus. Kemudian kan kalau sinisme itu kan gaya bahasa sindirannya dengan menggunakan kata-kata yang sebaliknya, ya sebaliknya ironi tetapi kasar. Nah, kayak contohnya. Nah, contohnya itu kata-katanya seperti sungguh tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar kalau dia menggunakan kata-kata yang kasar. Dan itu kan kalau kebalikannya dari ironi. Nah, selanjutnya ada majas penegasan. Nah, majas penegasan di sini itu ada klimaks, anti klimaks, repetisi, terus ada tautologi. Nah, kalau klimaks itu kan pengungkapan yang semakin naik dan menghebat gitu lah. Contohnya kepala desa, camat, ada tingkatannya gitu loh. Kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden harus dipilih berdasarkan kemampuannya. Terus selanjutnya ada anti klimaks. Kalau anti klimaks itu pengungkapan yang semakin turun atau melemah. Nah, contohnya
tersedia ukuran baju dari mulai XXL, kemudian XL, terus lanjut L, kemudian M. Nah, sampai yang terkecil itu S. Nah, selanjutnya ada repetisi. Kalau repetisi itu pengulangan kata-kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud. Kayak contohnya, perjuangan itu sulit. Nah, perjuangan itu butuh proses. Perjuangan itu indah. Nah, selanjutnya ada tautologi. Kalau tautologi penegasan maksud dengan kata-kata yang sama atau senada artinya. Kayak contohnya, tetap bersamamu di dalam suka, dalam duka, waktu bahagia, waktu merana, masa tertawa, masa kecewa. Nah, itu kan eh, kata-kata yang sama atau senada artinya gitu ya. Selanjutnya ada majas pertentangan. Kalau majas pertentangan itu ada paradoks dan antithesis. Antitesis. Maaf. Kalau paradoks itu pengungkapan yang seolah-olah bertentangan. Kayak contohnya tubuh tubuh tua kakek Hasan dipenuhi dengan semangat jiwa muda yang membara. Nah, itu kan pengungkapan yang seolah-olah bertentangan, padahal kan dia sudah tua. Tua kan ibaratnya itu kan seharusnya dia udah lemah, udah nggak bisa sekuat semuda dulu. Tapi di sini contohnya tubuh kakek Hasan yang dipenuhi dengan semangat jiwa yang muda membara, padahal kan tubuhnya sudah tua. Nah, seperti itu. Terus ada antitesis. Kalau antitesis itu adalah majas pertentangan yang melukiskan suatu dengan menggunakan kepaduan kata yang berlawanan artinya. Contohnya, besar kecil penghasilan yang kita dapatkan harus disisihkan untuk bersedekah. Nah, seperti itu. Kemudian ada penggunaan kata-kata arkais. Nah, mungkin kata-kata arkais itu apa ya? Nah, hikayat sebagai salah satunya yang berbicara tentang nilai-nilai kehidupan dan keindahan menggunakan bahasa yang sebagai sarana pengungkapannya. Nah, dalam hikayat gaya bahasa yang digunakan bersifat statis. Nah, gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu, terus berciri kuno, kemudian tua. Nah, seperti Syahdan, Hatta, Alkisah, dan sebermula. Nah, ungkapan atau kata-kata arkais dalam hikayat juga tampak dalam penggunaan kata ganti pronomina. Nah, terus kata ganti pronomina dalam hikayat mengandung unsur pembeda sosial. Kata ganti pronomina tersebut diantaranya itu kayak tuan, si, hamba, saudara, ki, kekasih, dan hambaku Laksamana. Nah, seperti itu. Kan kita tadi udah membahas mengenai majas ya, sama kata arkais. Selanjutnya di sini ada perbedaan nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Nah, hikayat dan cerpen merupakan wujud karya sastra. Dari kedua jenis karya sastra tersebut ada banyak pelajaran yang dapat kita peroleh. Di antara lainnya itu ada pesan moral, terus kemudian ada nilai sosial, sosial budaya, dan nilai yang bersifat mendidik. Nah, sebagai suatu karya berbentuk prosa, hikayat dan cerpen memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, dari uraian sebelumnya dapat kita ketahui perbedaan antara hikayat dan cerpen berdasarkan pengertian dan ciri-cirinya. Kedua karya sastra tersebut dapat dibandingkan melalui unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, apa saja sih perbedaan dan persamaannya? Mari kita perhatikan slide yang berikut ini. Nah, dari yang tema dulu ya. Kalau tema itu hikayat itu temanya hampir-hampir sama, seperti perjuangan seorang pahlawan hingga akhirnya menjadi raja atau percintaan raja dan permaisurinya.
Kalau cerpen itu biasanya temanya itu lebih bervariasi, lebih banyak gitu pilihannya, seperti ada percintaan, persahabatan, kemudian ada kekeluargaan, kemudian ada agama. Temanya itu bisa beragam, tetapi beda dengan hikayat. Hikayat itu ya temanya ya hampir sama seperti itu, mengisahkan raja, permaisuri, jatuh cinta, ya seperti kekerajaan. Selanjutnya ada latar. Kalau di unsur intrinsiknya dari latar itu, kalau hikayat itu latarnya itu diangkat, yang lebih menonjol itu istana dan lingkungannya. Kemudian kalau beda lagi dengan cerpen. Kalau cerpen itu latarnya bervariasi, bisa di tempat, lingkungan, atau berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan suasana juga. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, kalau hikayat itu tokohnya terbatas ya, biasanya kalau ada raja, ratu, permaisuri, rakyat, rakyat jelata, seperti itu. Nah, kalau untuk penokohannya biasanya dalam hikayat bersifat mutlak. Maksudnya kalau tokoh itu baik-baik terus, kalau jahat-jahat terus, tidak pernah berubah gitu. Tetapi beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu biasanya diciptakan uh, tidak terbatas, dalam artian kalau penokohannya itu realitas gitu loh. Jadi nggak selamanya dia itu akan baik, kadang yang baik saja bisa berubah menjadi jahat, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan ada alur. Kalau alur hikayat, alur yang digunakan dalam hikayat itu biasanya maju. Alur yang menceritakan perjuangan seseorang melewati lika-liku hidup, kehidupannya gitu kan, sampai dia akhirnya menjadi raja, lalu berhasil menjadi raja. Namun ada juga alur yang mundur digunakan dalam hikayat, menceritakan yang kejadian yang sebelumnya. Kemudian kalau cerpen, cerpen itu biasanya alurnya maju mundur dan campuran. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kalau dari hikayat itu digunakan sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Nah, penggunaan sudut pandang orang ketiga serba tahu juga disebabkan pada umumnya hikayat yang bersifat anonim. Anonim itu tadi apa? Yang tidak diketahui jelas pengarangnya. Tapi beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu sudut pandangnya yang biasa digunakan itu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang campuran. Nah, bisa kalau kalau cerpen itu bisa berkembang. Kalau selanjutnya itu ada gaya bahasa. Kalau gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat itu statis. Nah, gaya bahasa hikayat biasanya pengungkapannya dengan arkais. Itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, arkais. Terus majasnya masih biasa yang digunakan secara baku dan konsisten. Tetapi beda dengan cerpen. Kalau cerpen tuh gaya bahasanya lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi majasnya itu tidak selalu harus yang digunakan itu terus. Nah, kemudian lanjut ada amanat. Kalau amanat dalam hikayat itu ditulis secara eksplisit. Nah, perbuatan jahat selalu dikalahkan oleh perbuatan yang baik. Pasti hikayat itu seperti itu ceritanya. Tetapi beda dengan kalau amanat di cerpen. Kalau cerpen itu amanatnya tidak selalu ditulis secara eksplisit. Nah, bahkan cenderung dengan implisit. Nah, dalam teks cerita cerpen itu biasanya kayak biasanya perbuatan baik itu tidak selalu menang, dan perbuatan jahat ya tidak selalu kalah. Jadi bisa berubah-ubah. Kemudian kalau unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu kan tadi ada biografi, kemudian ada nilai-nilainya juga. Nah, kalau unsur ekstrinsiknya itu kayak biografi di hikayat itu, nama pengarangnya biasanya tidak disebutkan, ya itu artinya anonim tadi.
Kemudian kalau cerpen itu nama pengarangnya ditampilkan atau disebutkan, biasanya seperti itu. Kemudian nilai-nilai. Nah, nilai-nilai dalam hikayat itu biasanya nilai agama dan pendidikan paling menonjol, tetapi beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu nilai yang beragam, biasanya ada nilai sosial budaya, agama, pendidikan, biasanya mencakup itu semuanya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.